Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, teman-teman sekalian. Hari ini kami berada di sini atas undangan dari Ustaz Wahab, ya. Jadi salah satu kegiatan pesantren itu akan ada lomba perawatan jenazah, maka kami penyuluh agama Kecamatan Ujung Bulu yang merupakan wilayah kerja daripada pesantren ini, maksudnya wilayah kerja dari KUA Kecamatan Ujung Bulu adalah salah satunya pesantren ini. Maka kami diberikan tugas, kami diberikan amanah, kami diundang untuk memberikan penjelasan kepada anak-anakku sekalian tentang bagaimana perawatan yang baik dan benar, kemudian nantinya akan dilombakan di dekat pesantren. Jadi yang hadir di sini mungkin sebelumnya saya perkenalkan, sudah sangat kenal Pak Ustaz kan? Iya. Beliau ini adalah penyuluh fungsional yang ada di Kecamatan Ujung Bulu. Saya juga penyuluh fungsional yang ada di Kecamatan Ujung Bulu. Namanya sudah tahu Pak Ustaz? Iya. Belum. Dulu saya sebut nama saya Asmara Madani. Teman-teman biasanya panggil saya Asmara. Di samping saya penyuluh agama Islam dari Kecamatan Ujung Bulu, namanya Ibu Muli, ada Mulyati. Kemudian ada Ibu Hasidal SPDI. Kemudian ada Ibu Anindemwana SPDI Ibu Wana. Kemudian ada kakak-kakak, ya, yang paling undangan bapak, kakak-kakak magang yang kebetulan magang di kantor kami. Ada kakak Ani. Assalamualaikum kakak Ani. Ada kakak Yaya. Kemudian ada kakak Eja. Assalamualaikum kakak Eja. Mereka berlima, cuma yang dua lagi sakit. Oke, anak-anak sekalian, yang pertama yang saya sampaikan bahwa langkah awal yang akan kita lakukan untuk kegiatan ini, materi tentang perawatan jenazah, teori dulu akan kami sampaikan. Sebelum saya tanya anak-anak sekalian, di sini yang hadir semuanya yang akan diikuti lomba atau hanya ketua? Ketua. Terus yang selain dari ketua semuanya ketua? Ada semua. Kemudian anggotanya nanti diambil dari campuran kelas. Oke, jadi keinginan saya nantinya mungkin catatan untuk Pak Ustaz Wahab bahwa kegiatan selanjutnya, karena ini kan kita akan berkelanjutan ya. Ini teori untuk hari ini dan pertemuan selanjutnya kita akan praktek. Jadi untuk kesempatan ini kita teori, kemudian prakteknya nanti saya inginkan anak-anakku sekalian hadir dengan gurunya, hadir dengan kelompoknya. Jadi untuk teori ini tidak apa-apa kita semua dengarkan teori hari ini, tapi untuk prakteknya nanti saya mau persip-sip. Tidak satu kali kelompok hadir di tempat ini. Misalnya kelompok ini untuk kesempatan ini, kelompok ini untuk kesempatan ini. Jadi semuanya nanti membawa bukunya, ya, untuk baru ini. Oke, nah, itu dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ustaz Haji Fatahudin untuk melanjutkan materi.
Jadi sebelum saya memberikan materi dulu, saya mau dulu dengarkan salawatnya itu. Silakan. Sikir-sikir itu. Sikir-sikir. Supaya membangun semangat. Salli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju tuqada bil hawaiju wa tunalu bil raqaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa wasbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillahi rahmatika ya arhamar rahimin. Syukran atas iman di hati teman-teman orang Covid percaya jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ala hadil jamiah. Alhamdulillah ala hadil kursa. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Sayyidina asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi anak sekalian, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat kepada kita sekalian dan mengatur segala aktivitas kehidupan kita mulai dari kita lahir sampai kita mati. Ya, jadi agama ini mengatur kita punya syariat. Syariat ini mengatur kita punya kegiatan mulai dari lahir sampai kita mati. Di saat lahir bagaimana syariat memerintahkan, di azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Saat mati pun juga ada syariat yang mengatur. Ya. Jadi kita ini sangat sempurna. Jadi wajar agama itu diturunkan, dikatakan agama sempurna karena segala kegiatan aktivitas kehidupan. Jadi yang saya hormati dan saya muliakan teman-teman penyuluh, dari sekalian para PPR dan anak sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan. Jadi andaikan tadi ada yang mengatakan saya tidak tahu itu namanya Supadodi, pasti saya dapat cubit. Kenapa? Karena orang tadi malam mengajar di sini, sama aja terima di sini. Tapi tampilannya beda tuh. Karena tadi malam tua. Sini agak terang. Ini di situ ya. Kenapa kemudian? Ya, jadi sekarang ini kita akan belajar tentang perawatan jenazah. Jadi agama ini dikatakan sempurna karena mengatur seluruh seluk-beluk kehidupan manusia mulai lahir sampai dia mati. Biasa melihat orang mati? Biasa. Hah? Biasa. Jadi Anda ini nanti dilatih untuk menjadi pelayan terhadap orang mati. Mudah-mudahan bukan kita yang mati duluan. Bahaya nih. Jadi perawat jenazah. Biasa melihat orang mati toh? Bagaimana biasa orang mati itu?
Mau disalatin. Itu kewajiban ya, kewajiban. Belum meninggal itu sudah ada perintah agama. Apa perintah agama di saat orang sudah dalam keadaan sakarat? Tuntun dia untuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jangan datang di situ dekatnya menangis. Tapi dituntun untuk membaca syahadat. Talqin, lakinu mautaku bila ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang mau meninggal itu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Jadi situ. Nah, biasa ada orang yang meninggal matanya membelalak. Pernah lihat? Pada tidak? Hah? Pernah lihat orang yang meninggal dalam matanya? Biasa. Hah? Hah? Dipilihnya TV lain jadi tidak pernah lihat. Itu ada ya. Kita di saat orang meninggal, maka itu orang yang meninggal dan membelalak matanya ditutup, diurut-urut, kemudian dibacakan. Dibaca syahadat Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Atau ada di sini, bisa lihat di buku ini, ya katakan, ya kalau ada orang yang membelalak matanya di saat dia mau meninggal, maka dibacakan summum bukmun umyum layar disuruh diurut baik-baik. Jangan dikasih tinju, diurut baik-baik. Jangan sampai diambilkan, diurut baik-baik sampai dia tutup. Tapi di saat dia baru meninggal. Kenapa? Karena sudah lama meninggal itu tidak bisa keras Tapi dibahas baru dia mau meninggal, bukan baru mau. Sudah baru meninggal, kebetulan matanya membelalak. Apa tadi dibacakan? Summun bukmun umyum, diurut-urut. Diurut-urut. Ya. Jadi itu dibaca ya. Jadi nanti dipraktekkan, nanti ada yang meninggal membelalak matanya. Ada satu yang praktek untuk mengurut-urut. Bisa kira-kira. Jadi sebentar ini ada pelakunya di sini yang praktek, kebetulan ada meninggal membelalak matanya. Ya, dia dibacakan ya. Gitu ya. Nah, atau apa yang tadi dibacakan Bismillahi ala millati Rasulillah. Itu untuk salah satunya. Tidak apa-apa semua. Ada semua konsep itu ada. Jadi kalau ada yang meninggal begitu, summum bukmun umyum la yarji'un atau Bismillahi ala millati Rasulillah. Itu Anda pasti Anda akan dapatkan itu. Jika ada orang meninggal dalam keadaan begitu, ya. Tetap dibacakan. Nah, tapi awalnya dulu, setelah orang meninggal, apa yang harus dilakukan orang hidup? Yang pertama, dibersihkan, diganti pakaiannya yang pakai mati, diganti semua, dibersihkan, kemudian dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Jadi sudah semua dibersihkan, dihadapkan ke kiblat. Sudah bersihkan dan sebagainya, dihadapkan ke kiblat. Itu adalah perintah dianjurkan untuk menghadapkan ke kiblat. Ya. Jadi itu yang pertama. Ya. Kemudian bacaan-bacaan yang kita lantunkan di situ adalah tadi setiap aktivitas kegiatan yang kita laksanakan itu dalam memberikan perawatan jenazah harus dibarengi dengan bacaan-bacaan. Ya, termasuk tadi yang membelalak matanya atau ada yang membelalak mulutnya. Ya. Ya. Bisa wa bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tapi diurut. Ya. Yang kedua kan biasa itu ada orang meninggal langsung diambilkan kain diikat supaya tidak menganga. Jadi supaya tapi kan biasa ada orang menganga diurut-urut kemudian diikatkan. Kemudian diikat dengan kain supaya tidak terbuka. Yang tidak terbuka nanti kalau datang ke melayat. Kalau dia ditutup begitu, langsung bawa langsung ke bang natiuk ya, mati gitu. Nah itu caranya. Horor ini ceritanya. Suruh mati datang mati. Kalau sudah diikat mati ikut pasti tidak mati begini tuh. Sudah ikut.
gimana gitu nih pelayatnya. Nah, jadi itu. Ya. Jadi yang pertama tadi ya, bagaimana tadi? Jadi kita ikuti urutannya ya. Orang mau mati dilihat di talqini. Orang yang mau mati di talqini. Dalam sakarat kita senantiasa membacakan la ilaha illallah. Nah, bagaimana di ayat hadisnya Nabi? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Sehingga itulah yang senantiasa kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat itu. Kemudian yang kedua, setelah meninggal apa? Dibersihkan. Semua pakaian yang dia pakai meninggal itu dibersihkan atau dicabut, kemudian diganti dengan kain yang bersih, kemudian dihadapkan ke kiblat. Kemudian yang ketiga, matanya kalau ada membelalak ditutupi. Bagaimana ditutup? Dengan mengurut ya sumubuk mun umyum bau air juga. Atau kalau mulutnya menganga ya diurut-urut, kemudian dia dibacakan Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah. Nah, setelah itu semua bagusnya semua perjalanannya itu nanti kita persiapkan. Ya, nanti dipersiapkan. Sudah semua tuntas itu tadi dipersiapkan. Jadi semua adat-adat juga orang yang datang melayat harus senantiasa banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran, ya, melantunkan ayat suci Al-Quran. Jangan kita datang di situ dekatnya orang meninggal datang mak gosip. Yang ini rata-rata ya, banyak. Bagaimana kalau ada orang meninggal di kampung kan? Cerita di situ orang tuh? Pernah jadi datang caranya bilang jangan di situ mak gosip. Pernah diajar orang? Kenapa? Orang tua, nanti orang tua dikasih tahu Ji. Nah, jadi nanti tugasnya nanti kalau ada orang begitu di kampungnya datang ke ceramah di situ, jangan dia mau gosip ya. Nah, kenapa ya? Nah, jangan dia mau gosip di situ. Nah, setelah sandi urutannya semua itu, yang paling pertama kita akan laksanakan terhadap seorang jenazah itu apa? Memandikan. Ya, memandikan dan memandikan. Bagaimana caranya memandikan? Kita harus berniat. Jadi kita niatkan. Ya, apa kita uduki dulu? Nawaitul wudu'a li hadzal janazah lillahi ta'ala. Ya, nawaitul wudu'a, saya niatkan wudu buat jenazah ini karena Allah. Kalau perempuan, karena pasti perempuan yang Anda layani, tidak mungkin laki-laki. Nawaitul wudu'a li hazihil janazati, ya, nawaitul wudu'a li hazihil janazati lillahi ta'ala, ya, nawaitul wudu'a li hazihil janazati fardan lillahi ta'ala. Ulangi, nawaitul wudu'a li hazihil janazati dan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li hasil janazati lillahi ta'ala. Wudunya ya. Jadi kita ingatkan. Nawaitul wudu'a li hasil janazati pada lillahi ta'ala. Jadi diuduki, berarti wuduknya dulu ya. Kemudian setelah diuduki, dimandi. Apa niatnya kalau dimandikan? Nawaitul ghuslah li hazihil janazati fardan lillahi ta'ala. Nawaitul ghuslah li hazihil janazati fardan lillahi ta'ala. Yang disiram yang mana dulu? Anggota wudu. Jadi sekalipun tadi sudah diuduki, yang pertama disiram itu anggota wudu. Kemudian disiram yang sebelah kanan turun. Ya, sebelah kanan semua turun. Sebelah kanan, ya. Tapi niatnya apa tadi? Nawaitul wudu'a li hadhil janazati fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li hadhil janazati lillahi ta'ala. Fardhan lillahi ta'ala. Itu dulu untuk mandinya. Nawaitul ghusla li hadhil janazati fardhan lillahi ta'ala.
atau nawaitul ghusla li hadhil maitati. Nawaitul ghusla li hadhil maitati dan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li hadhil maitati fardan lillahi ta'ala. Coba lagi. Sebelah kanan dulu. Nawaitul ghusla kiri. Nawaitul ghusla li hadhil maitati fardan lillahi ta'ala. Ya itu harus hafal ya, karena nanti praktek tidak ada yang bicik-bicik. Kalau praktek harus besar suaranya. Ya. Jadi nawaitul ghusla li hadhil maitati fardan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li hadhil maitati fardan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li hadhil maitati fardan lillahi ta'ala. Coba ulang. Nawaitul ghusla li hadhil mayyitati fardan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li hazil maitati fardan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li hazil maitati fardan lillahi ta'ala. Kalau ada yang tidak tahu kena berapa kali ulang di ruqyah besok 1 bulan. Pekerjaan lagi meruqyah 1 bulan. Nawaitul ghusla li hazil maitati fardan lillahi ta'ala. Ya. Sudah selesai? Nawaitul bersama-sama. Nawaitul ghusla Kalau duduknya? Ya. Kemudian disiram yang sebelah mana? Sebelah kanan. Cor, cor, cor. Ya. Ya, dari atas ke bawah. Di atas ke bawah, atas ke bawah, kanan turun ke bawah, kanan turun ke bawah. Ya. Jadi dari kanan turun ke bawah. Nanti diperhatikan ya, nanti prakteknya. Jadi ini kalau ini sekarang ini teorinya, nanti akan ada praktek. Yang jelas ya Anda harus hafal. Jadi kalau hitungannya itu hitungan siramnya pertama ya 3 kali atau lebih, tidak apa, tidak ada katanya. Yang jelas kita harus sertakan air. Nah, caranya memandikan itu harus bersih, harus merata air. Sama di saat kita mandi wajib. Makanya kalau ada orang meninggal diambil semua itu ember, ya, diambil semua. Diambil semua, dibuka yang ada pada badannya. Kalau ada cincinnya dibuka cincinnya. Bahkan kalau ada gigi palsunya dibuka gigi palsunya. Ada yang ada behirnya lebih-lebih, jangan lagi pakai behir. Kalau meninggal mereka tidak ada yang melihat di air. Ya. Diambil semua yang bisa menghalangi air sampai itu dihilangkan. Ya, kenapa? Karena tadi jangan sampai air ini tidak tuntas, tidak isalul ma. Kenapa? Syaratnya mandi janabah itu adalah isalul ma, sampainya air di kulit. Jadi isalul ma, sampainya air di kulit. Nah. Jadi mandinya tadi. Jadi yang di awalnya dulu sebelah kanan semua disiram. Mulai dari mana? Dari atas ke bawah. Jadi dari atas ke bawah. Atas ke bawah, kemudian sebelah kiri, ya, atas ke bawah. Ya. Nanti diperhatikan ada nanti kalau dibalik kanan, dibalik kiri ada dibaca. Nanti sendiri ditanya apa dibaca. Nanti perhatikan itu semua. Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk sementara? Ya kalau tidak ditanya berarti harus maju satu-satu menghafal doanya tadi. Ya lihatnya. Oh, bisa? Bisa ya? Harus dihafal mati itu niat. Tidak mungkin Anda bikin terjun, tidak mungkin kau terjun di situ selalu membuka buku. Ya, membuka apa dibaca, ya dibacakan dan lain sebagainya. Makanya netnya, doanya tadi. Ya. Kain-kainnya